Selamat malam Mbak Lia. Selamat malam. Gimana nih tadi perjalanan menuju sini? Seperti perjalanan biasanya yang di Malang ya, adanya kemacetan yang sangat-sangat ya seperti yang Anda tahu ya. Iya, memang seperti itu. Kalau boleh tahu Mbak Lia ini tadi habis dari mana? Atau dari rumah langsung ke sini atau gimana? Langsung dari rumah sih, kebetulan tadi saya habis dari kampus, dari berkuliah, terus ke kos. Nah habis itu bersih-bersih badan lalu ke sini langsung. Pasti capek banget ya habis kuliah Iya, terus ke sini. pastinya. Terima kasih banyak soalnya Mbak Lia udah menyempatkan waktu buat datang di sesi hari ini. Oke, sebelumnya Mbak Lia udah pernah ikut sesi konseling belum? Kebetulan belum, ini baru pertama kali. Oke, jadi saya jelaskan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Aisyah Madini. Mbak Lia bisa panggil ibu ataupun kakak, senyamannya Mbak Lia aja. Dan di sini saya sebagai konselor yang akan memberikan insight baru buat dari apa yang udah Mbak Lia ceritakan, apa yang Mbak Lia bagi kepada saya. Dan di sini juga saya menjamin asas kerahasiaan. Ceritanya akan aman terjaga bersama saya. Jadi Mbak Lia bisa mengungkapkan semua apa yang Mbak Lia rasakan di sini tanpa merasa benar ataupun salah atau kayak gimana gitu. Nah, di sini sesi konselingnya selama 20 menit. Apakah Mbak Lia berkenan untuk mengikuti sampai akhir? Berkenan. Oke, Mbak Lia mau mulai cerita dari mana dulu ini? Dari kejadian waktu boleh nggak kayak kejadian waktu mau mengulang ke kan Iya. sebelumnya kan saya sekarang ada di semester 3. Nah saya mau menceritakan masa-masa saya waktu di semester 1 terlebih dahulu dalam nggak apa-apa. pengaturan jadwal saya. Nggak apa-apa. Oke, lanjut. Oke, Mbak Lia mau mulai dari mana dulu ini ceritanya? Nah, sebelumnya saya kan sekarang kan berkuliah di semester 3. Nah, saya mau menceritakan menceritakan pengaturan waktu atau jadwal saya di semester 1 terlebih dahulu. Oke, boleh silahkan. Jadi waktu semester 1 itu kan masih kayak excited untuk kuliah ya. Dan saya juga bisa mengatur waktu saya dengan baik, sebaik mungkin, yang tidur nggak yang larut malam. Itu kadang maksimal itu jam 10 malam biasanya itu. Nah itu udah tidur dan udah mengerjakan tugas dan lain-lain, itu sangat-sangat teratur banget. Lalu bangun di jam 5 pagi itu udah salat subuh, lalu menyiapkan makan, bekal, dan menyiapkan baju yang aku pakai untuk berkuliah. Nah, sangat-sangat produktif pokoknya waktu di semester 1 itu. Lalu memasuki di masa semester 2 itu agak keteteran ya. Soalnya itu juga memasuki waktu-waktu praktek, dan itu praktek itu 1 minggu itu 3 kali. Nah itu benar-benar kayak waktunya habis untuk mengerjakan tugas, lalu mengerjakan kayak laporan buat prakteknya, lalu berbelanja seperti itu kan. Nah itu kadang mencari bahan-bahan pun berbelanja kadang sampai malam, muter-muter malam gitu kan. Itu sampai malam banget dan menjadikan waktu tidur aku berantakan dan semua jadwal-jadwal aku berantakan seperti itu. Kadang jam pukul 1 atau pukul 2 itu baru tidur. Kadang nggak pulang dari kampus itu kan, seumpama ya berangkat jam 7 pagi untuk berkuliah di kelas. Nah itu tuh dilanjutkan sampai sore kuliahnya, sore itu dilanjutkan berbelanja bersama teman-teman saya, lalu dilanjutkan mengerjakan tugas bareng-bareng sama teman saya. Itu kadang saya baru pulang di kos itu sekitar jam 11 atau jam 12. Itu mulai berantakan banget dan saya tidak bisa memanage waktu dengan baik. Dengan itu saya merasa kayak badan saya itu tidak baik-baik saja, seperti itu, kayak tidak fit waktu di semester 2. Tetapi saya masih melaksanakan kegiatan dan kewajiban saya sebagai mahasiswa untuk mengerjakan tugas dengan baik dan selalu tepat waktu. Nah, di semester 3 ini ada permasalahan yang muncul, yang dimana saya mulai malas-malasan untuk mengerjakan tugas, dan dimana saya merasa di semester 2 itu capek banget. Dan di semester 3 ini tuh saya merasa malas-malasan mengerjakan tugas mepet-mepet deadline, dan kadang pun udah deadline-nya saya baru mengerjakan, atau H+1 setelah deadline saya baru mengerjakan. Nah dikarenakan itu
saya kayak merasa karena saya merasa capek kayak menyepelekan tugas gitu, dikarenakan saya merasa kayak waktu istirahat saya tuh kurang seperti itu. Mbak Lia merasakan perubahan gitu dari semester 1 sampai ke semester 3, dari yang semester 1 Mbak Lia masih excited buat kuliah, masih rapi, masih bisa bangun pagi, masak buat bekal gitu. Terus semester 2 yang mulai banyak tugas, terus banyak praktek juga. Seminggu bisa berapa kali? 3 kali. Oh, bisa 3 kali. Terus bikin kurang waktu tidur gitu. Terus melampiaskannya ke semester 3 ini yang menjadikan saya malas-malasan seperti itu. Nah, menurut Anda solusinya gimana ya biar saya kembali ke masa produktif saya di semester 1 gitu? Maksudnya kayak menjadwalkan kembali gitu. Nah, sebelumnya nih, kalau dari Mbak Lia, apa usaha yang udah Mbak Lia lakukan dari semester 3 ini? Kayak biar bisa kembali lagi kayak semester 2 ataupun semester 1 gitu. Saya sih mengusahakan untuk tidur cepat sama bangun pagi, tapi ternyata ujungnya juga tidak bisa. Padahal saya udah berusaha memakai alarm, padahal saya dulu itu kalau memakai alarm dikit pun udah terdengar ya. Tapi waktu ini tuh kadang saya sampai ditelepon sama temanku baru bangun gitu, sampai mepet-mepet. Kayak misal kan kuliahnya di pukul 7, nah saya di setengah 7 baru bangun seperti itu, soalnya ditelepon sama teman saya. Kalau nggak ditelepon sama teman saya nggak bakal bangun. Menurut saya tuh hal yang wajar ya Mbak, soalnya kan itu umumnya dilalui sama mahasiswa juga. Waktu dulu saya jadi mahasiswa juga saya merasakan apa yang Mbak Lia rasakan. Jadi Mbak Lia kayak nggak perlu untuk merasa berkecil hati, nggak perlu merasa kayak sedih terus larut dalam kesedihan gitu. Mbak Lia cukup dilalui aja. Lalu ada usaha yang kayak Mbak Lia mencoba bikin jadwal gitu atau gimana? Nah, dikarenakan rasa malas saya udah udah muncul, kayak bener-bener yang muncul yang udah malas mau ngapa-ngapain, dan saya pun masak pun udah bener-bener yang jarang, hampir tidak pernah, dan hampir setiap hari beli. Nah, maka itu kayak aku merasa ini kemalasanku udah nggak wajar, jadi aku berusaha untuk menyusun waktu itu udah nggak ada energi juga gitu. Kemudian gimana kelanjutannya Mbak Lia? Sama saya kuliah sih ya kayak ya udah bangun kuliah terus pulang, nggak pulang sih, kayak saya biasanya tuh kayak nggak langsung pulang karena saya merasa kayak sejuk. Gimana lanjutannya Mbak Lia? Jadi selama semester 3 ini ya saya kayak menjalankan kewajiban saya aja sih, kayak ya udah bangun, berangkat kuliah, terus ngerjakan tugas, terus kayak gak ada semangat yang gimana-gimana. Saya pun kayak biasanya waktu semester 1 itu kayak yang semangat banget gitu, waktu kuliah udah make up pagi-pagi dan lain-lain gitu. Sedangkan sekarang kayak bener-bener kayak ya udah sunscreenan udah kan udah berangkat sekolah berangkat kuliah seperti itu sih. Soalnya ya saya merasa kayak kalau kuliah ini kewajiban saya sebagai mahasiswa ya, jadi kayak ya udah saya mengerjakan kewajiban saya saja dan tidak memikirkan hal-hal yang lain seperti itu. Gak seperti yang waktu dulu yang waktu eksakit kan saya kayak memikirkan hal-hal kayak habis kuliah kemana ya, terus menyiapkan semuanya deh seperti itu. Kalau sekarang ya udah berangkat tinggal berangkat gitu, nggak ada semangat. Dan waktu berangkat pun kayak ya udah berangkat. Biasanya kan kalau waktu semester 1 awal tuh kayak nyanyi kayak senang dan lain-lain. Waktu sekarang itu enggak, ya udah berangkat sambil ngantuk. Kayak sebenarnya saya rasa di semester 3 ini nggak terlalu berat, masih beratan waktu semester 2, tapi waktu semester 3 ini kayak energiku udah habis banget gitu loh, kayak gak ada semangat sama sekali seperti itu. Kayak ya udah tinggal ngejalanin aja gitu. Soalnya kan saya merasa kalau ini kewajiban saya, jadi saya yang menjalani kewajiban saya dengan tidak ada rasa semangat seperti itu. Nah, gimana ya kalau caranya mengembalikan semangat itu? Sebenarnya menurut saya kayak saya udah mencoba untuk mencari semangat itu kembali, ternyata sampai sekarang tidak muncul seperti itu.
Kalau boleh tahu dari mulai semester 1 itu apa yang membuat Mbak Lia kayak excited kuliah? Karena kan terdapat perbedaan nih, mulai dari semester 1, 2 dan juga 3. Bisa kita kulik dulu dari semester 1 ini apa yang membuat Mbak Lia semangat gitu. Waktu semester 1 kan ya karena jujur tempat berkuliah saya ini tuh tempat yang saya impikan ya kan. Nah, dengan itu kan jadi saya kan merasa saya sekarang kuliah di tempat impian saya. Nah, dengan itu saya bersemangat untuk berkuliah, kayak ini tempat kuliah saya harus semangat dan lain-lain. Nah, kan lambat laun waktu semester 2 kan tahu ya tugas-tugasnya kuliah seperti apa, kayak oh my god banyak banget dan lain-lain, pusing dan menjadikan waktu-waktu aku berantakan dan tidak ada waktu buat berhealing ataupun buat diri sendiri. Iya, seperti itu. Semuanya aku serahkan ke tugas-tugas dan semua kegiatan di perkuliahan seperti itu. Nah, itu yang membuat saya malas dan membuat saya kecapean lebih tepatnya juga. Jadi di semester 3 ini saya juga merasa kayak alah ya udah kuliah. Seperti itu, udah hilang semua rasa semangatku. Jadi kayak juga sering juga saya ketiduran dan lain-lain, soalnya saya merasa kayak capek aja, padahal ya cuma kuliah doang, nggak sesusah waktu semester 2 yang banyak prakteknya seperti itu. Di saya semester 3 ini prakteknya cuma 1 kali, untuk praktek yang berat, untuk praktek yang kayak biasa aja, maksudnya ya nggak ada praktek biasa aja, maksudnya kayak praktek yang nggak terlalu berat itu 1 kali, jadi ya 2 kali, cuma yang berat banget yang sampai disuruh belanja dan lainnya cuma 1 kali. Cuma saya merasa kayak udah capek banget gitu loh, nggak tahu ya. Padahal di semester 2 tuh lebih banyak tugasnya, begitu, benar? Benar. Tapi rasa malasnya kok bertambah di semester 3 seperti itu, lebih malas yang bener-bener udah lebih di kemalasan semester 2. Jadi Mbak Lia merasakan semester 1 kenapa bisa lebih excited itu soalnya univ impian gitu, terus prodinya impian juga, jadi merasa lebih senang bisa masuk ke situ. Nah, di semester 3 Mbak Lia merasakan udah bosan mungkin ya. Dari yang udah kita bahas tadi, apa yang membuat kita bisa melihat lebih dulu kayak tujuan Mbak Lia kuliah ini apa gitu. Jadi biar kita bisa mencoba untuk mengaitkan lagi, biar Mbak Lia tuh bisa lebih semangat lagi untuk menggapai mungkin cita-cita Mbak Lia gitu. Atau dari orang tua yang selalu mendukung Mbak Lia. Gimana ya, sebenarnya saya merasa salah jurusan sih enggak ya, soalnya emang saya tujuan awal saya karena bukan tujuan awal saya, lebih tepatnya kayak minat saya dan bakat saya itu di memasak. Oh ya, sebelumnya saya dari jurusan pendidikan tata boga. Oh, baik. Nah, emang di minat saya dan bakat saya itu di memasak. Nah, sebelumnya saya itu emang menuju ke tata boga. Nah, saya udah mengulik-ngulik kayak oh, tata boga udah cocok sama saya gitu kan. Nah, saya sebelumnya mau mengambil yang tata boga murni. Nah, ternyata ada seseorang yang menyuruh saya untuk mengambil S1 aja. Nah, itu ternyata ada pendidikannya juga kan, pendidikan tata boga. Nah, yaudah saya mendaftar di sana, soalnya katanya lebih worth it ya kan. Soalnya yang murni itu D4 dan yang pendidikan itu S1. Nah, yaudah saya mengikuti kata beliau seperti itu. Nah, ternyata di semester 1 itu isinya cuma teori dan membahas tentang pendidikan seperti itu. Tapi nggak tahu kenapa saya masih excited ya, karena saya mendapatkan prodi yang sama saya impikan dan univ yang saya impikan seperti itu. Nah, di waktu itu saya belum merasa kayak ada apa-apa sih sebenarnya ya, saya kayak merasa kok banyak pendidikannya sih, tapi mungkin saya masih excited soalnya di semester 2 katanya banyak prakteknya dan di situ adalah minat dan bakat saya seperti itu. Jadi saya masih menikmati kayak ya udah nggak apa-apa, dinikmatin aja kuliah tapi aku di semester 1 ini, soalnya besok kan ya kita juga bertemu dengan masak-masak itu, praktek-praktek itu seperti itu. Nah, di semester 2 ini ternyata iya saya cocok sebenarnya di praktek tersebut, tetapi ternyata kita disuruh untuk berbelanja sendiri dan lainnya itu sangat-sangat capek, apalagi kita sebagai seorang perantau yang tidak tahu di mana titik-titik tempat berbelanja yang worth it dan murah. Nah,
Dan di titik-titik apa namanya, kayak kan pasti pasar kan ada waktunya yang kayak buka jam berapa, tutup jam berapa, seperti itu. Nah kita sebagai mahasiswa kan kadang nggak tahu ya, kita pulang kuliah bukan nggak tahu, kayak kadang sampai jam 4 baru pulang sore gitu kan. Nah kita kan nggak tahu ya pasar mana yang masih buka seperti itu. Nah kita itu kadang kayak muter-muter keliling Malang dan lain-lain. Dan padahal besoknya itu ada praktek yang dimana pukul 7 pagi. Itu kan kayak capek banget gak sih habis muter-muter, terus besoknya langsung disuruh disuruh praktek, kan capek banget ya. Apalagi waktu praktek itu, waktu masak, habis masak itu kadang dipuji kalau enak, tapi kebanyakan sih kayak dimarahin gitu loh, itu kok gini masakannya dan lain-lain gitu. Nah mungkin di situ sih, di situ juga bisa jadi membuat saya kayak lebih turun rasa semangatku gitu. seperti itu kayaknya. Nah waktu semester 3 ini juga ya seperti itu, juga dibilang kayak kalian ini seperti ini kok gini sih, sering digituin. Jadi membuat saya jadi pupus semangat saya, seperti itu sih kayaknya ya pemicunya, menjadikan saya kayak nggak sempat, kayak udah malas gitu loh mau mengatur jadwal seperti itu. Kayak ya udah wes, ngikut aja alurnya kayak gitu sih sekarang aku. Jadi karena masuk di tata boga ini ada pendidikannya, Iya. terus juga disuruh sama seseorang. Iya. Terus di semester 2 ini Mbak Lia udah ngerasa cocok tapi capek soalnya prakteknya tuh Iya, praktek juga, muter-muter terus gitu. ada pendidikan juga yang ternyata kayak ini bukan aku banget seperti itu. Oke. Jadi kita di sini dapat insight baru, pemicu dari kemalasan Mbak Lia tadi tuh mungkin disebabkan dari pendidikan di jurusan Mbak Lia itu tadi. Ya sama udah capek gitu disuruh-suruh belanja gitu. Iya. Tapi Mbak Lia tahu kan kalau memang ini tuh ada di jurusannya Mbak Lia gitu sebelumnya Sih nggak tahu, soalnya saya cuma melihat ke tata boganya aja. Seperti itu gitu. Nah terus kan saya diyakinkan lagi dengan seseorang itu kayak mending ambil yang S1 aja, kayak seperti itu. Ya udah aku ikut. Sebenarnya aku udah tahu kayak apa ya, sedikit gitu loh, kayak iya tahu sebenarnya pendidikan, cuma saya tidak berekspektasi untuk ternyata sebanyak ini, seperti itu matkul pendidikannya. Kayak ini bukan aku banget ternyata, seperti itu. Sedangkan saya ini tidak bisa bergerak kemana-mana, soalnya saya sendiri nggak bisa gap year dan lain-lain, soalnya saya sendiri berada di jalur yang berbahaya untuk adik kelas di bawah saya, seperti itu. Nah kalau dilihat nih kan Mbak Lia bisa ada di dua kayak kan bisa di pendidikan, bisa juga di tata boga, jadi bisa di dua profesi gitu, kayak jadi guru atau mau fokus jadi tata boganya. Nah itu ada kesenangannya nggak, kayak aduh alhamdulillah bisa dapat kesempatan itu, jadi bisa dapat pendidikannya juga, bisa dapat praktek tata boganya juga gitu. Apa ada Mbak Lia merasa kayak gitu? Sebenarnya pernah ya merasa kayak not bad sih pendidikan, pernah saya bilang seperti itu. Tapi bertambahnya hari dan bertambahnya teori-teori tersebut yang semakin hari semakin susah itu, nah semakin menurunkan rasa sukaku kepada rasa bukan rasa suka ya, rasa suka sih ya, rasa minatku ke pendidikan itu. Dan sebenarnya di praktek itu tuh aku juga menemukan hal yang aku suka, cuman kayak capek aja sih menurutku, nggak tahu ya gimana ya, makanya aku bingung mau ceritanya gimana. Soalnya kayak aku udah merasakan hal yang kayak ya udah berjalan aja, yang udah ditulis sama yang kuasa seperti itu. Cuma kayak aku merasa ini hambar banget, gak kayak waktu aku awal-awal seperti itu. Jadi kurang merasa ada semangat gitu. Iya. Bukan begitu Mbak Lia? Iya begitu. Nah kalau dari saya mungkin bisa ditambah bubuk-bubuk semangat gitu, kayak Mbak Lia punya pacar.
Alhamdulillah belum. Nah, kan biasanya kalau ada pacar kan kayak lebih bersemangat gitu ya berangkat ke kampusnya, apalagi kalau sekampus gitu. Mungkin Mbak Lia bisa menambahkan itu ya di dalam cerita hidupnya. Eh, Gimana ya, kayaknya saya seperti ini aja udah merasa capek, apalagi kalau Jadi mungkin iya, lebih capek gitu ya. mungkin kalau yang saya pikirkan sih, tapi nggak tahu ya, soalnya saya juga belum mencoba. Cuma kayak juga nggak ada yang mendekati saya masanya, Mbak. Dari orang tua Mbak Lia yang mendekati, dari orang tua Mbak Lia memberikan dukungan seperti apa kalau boleh tahu? Finansial sih pastinya ya kan. Oh, iya. Terus kadang apa ya, orang tua saya kayak masalah apa ya, kan orang tua saya juga sedikit berminat dalam hal memasak seperti saya. Nah, orang tua saya tuh kadang mendukung, kayak membelikan alat-alat untuk memasak seperti itu sangat mendukung sekali. Ibu saya sendiri juga sebagai seorang guru itu kadang membantu saya dalam mata kuliah pendidikan seperti itu. Begitu. Sebenarnya sedikit terbantu sih dari situ, tetapi saya kan juga nggak bisa terus-terusan mengganggu orang tua saya, dikarenakan orang tua saya juga memiliki kesibukan yang lain, yang dimana sebagai seorang guru juga memiliki kewajibannya tersendiri seperti itu. Kalau dilihat dari sisi baiknya ini kan Mbak Lia udah ada privilege ya dari orang tua, kayak orang tua Mbak Lia ada pendidikan, jadi Mbak Lia bisa kayak tanya-tanya, ataupun nanti itu juga bisa jadi untuk prospek Mbak Lia ke depannya gitu kan, punya relasi di dunia pendidikan gitu. Terus juga orang tua kan mendukung dari finansial dan juga membelikan alat-alat, itu kan juga pasti mahal ya Ica. Mahal ya Mbak Lia. Ya. Nah itu Mbak Lia bisa menggabungkan keduanya biar untuk menjadikan semangat motivasi diri Mbak Lia sendiri buat lebih bersemangat lagi. Tapi kalau Mbak Lia merasakan kayak merasa kurang bersemangat, terus nggak ada semangat, itu nggak apa-apa, Mbak Lia bisa lalui itu aja. Yang penting Mbak Lia nggak putus asa, terus juga nggak putus dalam kuliah. Yang penting bisa terus lanjut gitu, itu nanti pasti bakal datang motivasinya sendiri gitu. Oke, dari Mbak Lia ada yang mau diceritakan lagi atau sudah cukup untuk sesi kali ini? Oke, berhubung ini juga udah 20 menit berlalu, jadi saya akhiri sesi konseling hari ini. Kalau misalnya Mbak Lia mau ada sesi konseling berikutnya, bisa hubungi saya melalui WhatsApp yang udah Mbak Lia hubungkan, yang Mbak Lia hubungi sebelumnya gitu. Mbak Lia hari ini rencananya mau ngapain setelah sesi hari ini? Oh, ada rencana nggak sih, nggak ada rencana apa-apa. Saya kayaknya mau langsung balik ke kos, terus siap besok kan mau kuliah juga ya, lalu ada tugas juga sih sebenarnya. Semoga hari-hari Mbak Lia bisa terjalankan dengan sangat baik. Kalau butuh sesi lanjutan bisa hubungi saya.